Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Bab kali ini membawa kita pada puncak ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia yang terpecah antara langit dan daratan, antara ilmu pengetahuan dan kekuatan, antara harapan dan ketakutan, bab ini membuka sebuah kenyataan yang pahit namun menggugah semangat. Cerita diawali dengan Gunko, tokoh misterius yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang konflik, kini muncul ke permukaan dengan niat yang mengerikan. Ia tidak sekadar datang untuk mengancam, ia datang untuk menyampaikan pesan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi mereka yang melawan kekuasaan absolut pemerintah dunia. Dengan langkah cepat dan niat bulat, Gunko menghampiri area di mana anak-anak raksasa dikumpulkan. Di tempat itu, ratusan bocah Elbaf yang baru terbangun dari tidur panjang tampak masih kebingungan. Beberapa sudah berhasil dibebaskan, namun sebagian besar masih di bawah pengaruh kekuatan para kesatria suci. Mereka berjalan seperti zombie tanpa kehendak sendiri menuju titik pengorbanan. Gunko, tanpa ragu, meraih salah satu anak perempuan bernama Ronia. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan membawanya menuju tebing curam yang mengarah langsung ke dunia bawah. Sebuah tempat yang dalam dan mematikan. Tempat di mana siapapun yang jatuh ke sana dipastikan tidak akan kembali. Jeritan panik segera terdengar. Anak-anak lain menjerit ketakutan. Beberapa mencoba maju namun dicegah oleh tentara-tentara bayangan yang mengawal Gunko. Ronia hanya bisa pasrah. Tubuhnya gemetar, namun wajahnya mencoba tetap tenang. Sebuah keberanian yang luar biasa dari seorang anak kecil. Ia tidak menangis, tidak memberontak. Ia hanya menatap teman-temannya dan berkata dengan suara bergetar bahwa semuanya akan baik-baik saja. Apakah itu keberanian sejati, ataukah bentuk dari ketakutan yang disembunyikan dengan amat sangat menakutkan? Di tengah kepanikan itu, Ylva, seorang anak lain yang merupakan cicit dari pemimpin Elbaf bernama Jarul, memperingatkan bahwa jika Ronia sampai jatuh dari tempat itu, maka tubuhnya akan langsung meluncur ke dunia bawah. Dunia bawah bukanlah tempat yang ramah, jaraknya sangat jauh dari dunia matahari tempat mereka berpijak sekarang. Bahkan raksasa dewasa seperti Hajrudin dan kelompoknya saja hampir tewas ketika dulu terjatuh dari ketinggian tersebut. Untungnya, saat itu mereka diselamatkan oleh Luffy yang membesarkan tubuhnya dan menahan mereka dengan perutnya. Tapi kini, tidak ada Luffy di bawah sana. Jika Ronia jatuh, maka ia akan benar-benar hilang untuk selamanya. Sementara itu, Gunko mulai berkomunikasi dengan Somers, salah satu pemimpin kesatria suci. Ia berkata bahwa anak pertama sudah siap untuk dijatuhkan. Somers tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia segera berbicara melalui Denden Mushi dan menyampaikan ultimatum kepada seluruh warga Elbaf. Dengan nada datar namun mengancam, ia memberikan waktu 30 detik kepada Jarul untuk mengambil keputusan penting. Tunduk atau kehilangan cucunya sendiri. Somers tidak hanya menuntut penyerahan diri, tapi juga kehancuran. Ia menginginkan agar sekolah Walrus dihancurkan dan perpustakaan burung hantu dibakar hingga tak ada satupun buku yang tersisa. Ancaman ini lebih dari sekadar aksi militer. Ini adalah pembantaian budaya, penghancuran akar sejarah, dan pengetahuan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Perpustakaan burung hantu adalah pusat pengetahuan yang menyimpan buku-buku langka, termasuk kitab-kitab kuno seperti Hali dan manuskrip yang dibawa oleh Saul dari Pulau Ohara, peninggalan satu-satunya dari peradaban yang telah musnah karena keberaniannya mencari kebenaran dunia. Para raksasa dewasa di Elbaf terpecah.
Ada yang berteriak bahwa ini adalah kegilaan. Mereka tidak bisa menerima kehancuran perpustakaan yang selama ini menjadi sumber ilmu dan identitas bangsa mereka. Tapi di sisi lain, para orang tua dan keluarga dari anak-anak yang disandera mulai goyah. Ketika nyawa anak mereka yang dipertaruhkan, prinsip-prinsip mulia bisa menjadi beban yang mengerikan. Dalam konflik batin dan tekanan waktu yang semakin menyempit, perdebatan menjadi semakin panas. Sementara itu, waktu terus berjalan, jarum waktu menuju akhir sedang berdetak keras. Robin, sang arkeolog cerdas dari kru topi jerami, menyadari bahwa ia tak bisa berdiam diri lebih lama. Ia tahu bahwa saat seperti ini tidak bisa dihadapi dengan sembunyi-sembunyi. Ia keluar dari persembunyiannya dan mulai menyerang. Dengan teknik status bunga, ia melancarkan pukulan beruntun yang mengenai wajah Somers. Tapi seperti yang sudah diduga, serangan itu tidak cukup. Somers bangkit kembali dengan regenerasi instan, kemampuan mengerikan dari para kesatria suci. Robin tidak menyerah. Ia menggunakan klon dari buah Hana-Hana no Mi untuk menjebak Somers. Dengan cerdas, ia membuat seolah-olah dirinya melompat dan menyeret Somers jatuh dari tebing, padahal itu hanyalah tiruan. Saat perhatian tertuju pada klon itu, Robin asli memanfaatkan kesempatan untuk membebaskan Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei. Namun waktu terus berjalan. 20 detik telah berlalu, dan Somers kembali berbicara melalui Denden Mushi. Kali ini hanya tersisa 10 detik. Ia meminta agar para raksasa mendengarkan suara anak-anak mereka. Gilva, dengan air mata berlinang, akhirnya berbicara. Ia mengaku mencintai sekolah, teman-teman, dan perpustakaan burung hantu. Ia memohon kepada kakek buyutnya untuk tidak mengorbankan semua itu demi dirinya. Namun suaranya dipenuhi ketakutan. Ia mulai menangis. Jarul yang mendengar cucunya menangis menjadi bimbang. Dalam tekanan waktu dan suara hitung mundur yang terus menggema, akhirnya ia menyerah. Dengan hati yang remuk, ia memerintahkan rakyatnya untuk menghancurkan semuanya demi menyelamatkan para anak. Namun sebelum perintah itu dilaksanakan, datanglah Sekoper Gaban, salah satu legenda yang dulunya adalah kru Roger. Ia tiba tepat waktu menyerang tangan kanan Somers dengan kapaknya yang dilapisi haki. Tangan Somers terputus dan kali ini regenerasi tidak bekerja. Serangan Gaban mengungkapkan bahwa ia tahu kelemahan para kesatria suci. Seperti yang pernah terjadi di insiden God Valley puluhan tahun lalu, para bajak laut Roger memang pernah menemukan rahasia itu dalam pertempuran berdarah. Somers mengenali Gaban. Mereka punya sejarah. Tapi Gaban tidak tertarik membahas masa lalu. Dengan amarah yang membara, ia kembali menyerang. Kali ini menebas tubuh Somers dari dada hingga perut, membuat sang kesatria suci roboh dalam darahnya sendiri. Somers adalah kesatria suci pertama yang benar-benar terluka parah dan tidak bisa bangkit kembali. Ini adalah simbol bahwa kekuasaan mereka bisa dihentikan. Gaban bukan sekadar datang untuk bertarung, ia datang untuk menjadi mentor. Seperti Rayleigh dulu membimbing Luffy di Sabaody, kini Gaban akan melatih seluruh kru topi jerami di Elbaf. Ini adalah titik awal dari peningkatan kekuatan besar-besaran mereka, sebab perang besar melawan pemerintah dunia sudah di depan mata. Para kru Yonko ini tidak bisa hanya bergantung pada 3 monster. Seluruh anggota harus kuat. Dan Luffy, sebagai pewaris kekuatan Dewa Matahari Nika, harus dipersiapkan dengan kekuatan dan pengetahuan tertinggi. Demikianlah chapter 1148 berakhir dengan ledakan emosi, pertempuran mendebarkan, dan janji akan kekuatan baru yang akan segera muncul. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Elbaf telah memilih perlawanan, dan saat api kemarahan telah menyala, bahkan langit pun takkan bisa memadamkannya. Saat kapak Gaban menebas kesatria suci, kebangkitan dendam God Valley di Elbaf. Sebelum kita menelusuri lapisan sejarah yang telah dikubur selama puluhan tahun,
Jangan lupa untuk menyimak dengan serius pembahasan ini dan bersiaplah, karena yang akan kalian dengar bukan hanya sekadar fakta, melainkan kebenaran yang tertimbun dalam darah dan kehancuran sejak hari tergelap di sejarah dunia, insiden God Valley. Puluhan tahun sebelum Luffy menjadi simbol harapan, sebelum pemerintah dunia merasakan ketakutan akan Dewa Matahari Nika, dan bahkan sebelum Dragon menjadi momok di mata para pemimpin dunia, telah terjadi sebuah perang diam-diam yang hampir menghapus satu pulau dari peta, God Valley. Tempat ini bukan sekadar lokasi biasa di Grand Line, ini adalah tanah suci, atau lebih tepatnya, tanah kutukan, tempat para Tenryubito menyebut diri mereka dewa dan memperlakukan manusia sebagai budak belian. Namun, dewa pun bisa gemetar saat kekuatan besar menantang keabadian. Disinilah segalanya dimulai. Disinilah Chopper Gaban dan Sommers, dua sosok yang hari ini kembali bertemu di Elbaf, pernah berdiri di sisi yang berlawanan dari sejarah. Puluhan tahun yang lalu, dunia menyaksikan kekuatan terbuas yang pernah ada, Rocks dan bajak lautnya, berusaha menggulingkan tatanan dunia dengan satu serangan tunggal ke God Valley. Anggota Rocks saat itu, nama-nama yang hari ini berdiri sebagai legenda dan monster, Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, Captain John. Para dewa bajak laut yang dulunya bersatu di bawah panji gila seorang pria bernama Rocks. Namun, mereka tidak hanya menghadapi Garp. Mereka menghadapi Goldie Roger. Dan bukan hanya Roger dan Rayleigh yang turun tangan. Chopper Gaban, sang pemegang kapak perak, turut bertarung di tengah lautan api dan darah. Dan kini, teka-teki itu mulai terbuka. Karena ternyata, di tengah medan neraka itu, berdiri juga seseorang dari sisi gelap kekuasaan, Sommers. Ya, Sommers, sang kesatria suci yang hari ini mengancam nyawa anak-anak Elbaf, dulunya adalah bagian dari struktur tersembunyi pemerintah dunia. Ia adalah bayangan yang menjaga Tenryubito dari balik tirai kekuasaan. Tidak tercatat di sejarah, tidak disebut oleh koran, tapi kekuatannya saat itu sudah cukup menggetarkan lantai God Valley. Di chapter 1148, Sommers muncul sebagai mimpi buruk yang hidup. Ia bukan hanya musuh, melainkan simbol dari trauma kolektif dunia. Tangan kanannya mampu menghancurkan kehendak, dan tubuhnya meregenerasi seperti makhluk ilahi. Ia tidak berbicara tentang keadilan, ia hanya tahu tentang penaklukan. Tapi lalu datang Chopper Gaban. Setelah puluhan tahun menghilang, tanpa sorotan media, tanpa simbol bajak laut, ia muncul kembali dengan kemarahan yang nyaris suci. Ia tidak datang untuk berdiskusi. Ia datang dengan kapak yang dilapisi haki. Kapak yang dulu bersinar di medan God Valley, kini kembali menuntut darah yang sama, darah Sommers. Ketika Gaban memotong tangan Sommers, itu bukan sekadar luka. Itu adalah pesan. Aku tahu kelemahanmu, aku pernah melihatmu di neraka, dan aku tahu caramu menyembunyikan kegelapan. Serangan itu menembus lebih dalam dari sekadar kulit dan daging. Itu menembus lapisan mitos tentang tak terkalahkannya kesatria suci. Sommers tidak mampu meregenerasi. Legenda yang pernah menjadi bayangan pemerintah dunia di God Valley runtuh di Elbaf. Pertanyaannya sekarang, seberapa kuat mereka dulu? Chopper Gaban dan Sommers adalah dua kutub kekuatan yang setara, namun bertolak belakang. Dulu di God Valley, Sommers mungkin tidak berdiri di barisan depan seperti Garp dan Roger. Tapi ia berada di bawah tanah, menjalankan operasi rahasia yang lebih kejam, melindungi kepentingan Tenryubito, dan membungkam siapapun yang tahu terlalu banyak. Gaban, di sisi lain, adalah kapak di tangan Raja Bajak Laut. Ia bukan pria yang menyukai sorotan, tapi kehadirannya di God Valley adalah bukti bahwa dia adalah pelindung terakhir di saat sejarah hampir dihancurkan. Dan kini, Gaban membuktikan bahwa meski waktu telah berlalu, kapaknya belum tumpul. Ini bukan akhir, ini awal dari pembalasan. Pertarungan di Elbaf bukan hanya pertempuran fisik. Ini adalah benturan ideologi yang telah lama terpendam. Chopper Gaban, mewarisi semangat Roger, datang untuk menyiapkan generasi baru. Sommers, mewarisi kebusukan God Valley, datang untuk menghancurkan akar-akar pengetahuan dan harapan. Pertemuan mereka adalah takdir, dan hasilnya adalah pukulan telak bagi pemerintah dunia. Dengan jatuhnya Sommers, dunia tahu satu hal,
para kesatria suci bisa dilukai. Kekuatan pemerintah dunia tidak mutlak, dan kebenaran tentang God Valley akhirnya mulai terkuak. Dari O'Hara ke Elbaf, Nico Robin dan pertarungan terakhir untuk menjaga kebenaran. Di tengah gelapnya langit Elbaf yang diselimuti asap dan kabut pertempuran, satu momen mencuat bak petir yang membelah langit perang. Klon Nico Robin, sang arkeolog Pulau O'Hara, menyeret langsung salah satu tokoh paling ditakuti dari kesatria suci, Somers, ke tepi jurang dunia bawah. Sebuah tindakan yang mengejutkan semua pihak, bukan hanya lawan, tapi juga sekutu. Karena untuk pertama kalinya sejak tragedi Booster Call di O'Hara, Robin menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi gadis yang hanya berlari, membawa buku-buku sejarah dan tangis kepedihan. Kini, ia adalah kekuatan. Kini, ia adalah perlawanan itu sendiri. Tebing itu bukan sekadar lokasi. Ia adalah metafora dari batas antara harapan dan kehancuran. Dan ketika klon Robin menjatuhkan Somers ke jurang tersebut, meski hanya sebagai tipuan cerdas, ia juga tengah menggiring kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Seberapa besar kekuatan Robin saat ini? Dan lebih penting lagi, mampukah ia menjadi tameng terakhir bagi peninggalan O'Hara yang kini tersembunyi di Elbaf? Elbaf, tanah raksasa yang dulu hanya menjadi latar, kini berubah menjadi pusat geopolitik paling menentukan di dunia. Sebuah tempat yang menyimpan buku-buku terakhir dari O'Hara, pengetahuan terlarang yang menjadi mimpi buruk bagi pemerintah dunia. Perpustakaan burung hantu yang menjadi target penghancuran dalam ultimatum Somers bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol dari semua hal yang pernah diperjuangkan oleh Robin, ibunya Nico Olvia, dan mentornya, Profesor Clover. Penghancuran tempat itu bukan hanya serangan terhadap fisik, tapi terhadap sejarah, budaya, dan masa depan dunia itu sendiri. Dan justru di tengah ancaman tersebut, Robin berdiri. Kali ini tidak lagi sebagai bayangan yang sembunyi-sembunyi, tetapi sebagai tombak yang menancap langsung ke jantung kekuasaan. Keputusan Robin untuk menyerang secara terbuka adalah deklarasi perang terhadap rezim penindas yang membungkam sejarah demi mempertahankan kebohongan yang sistematis. Apa yang membuat tindakan Robin semakin mengejutkan adalah bagaimana ia memanfaatkan buah hana-hana nominya dengan presisi yang hampir mendekati ilusi. Ia menciptakan klon dirinya yang tak hanya menipu secara visual, tapi juga menggiring emosi lawan, membuat Somers yang arogan dan tak terkalahkan terjebak dalam pengalih perhatian mematikan. Teknik ini menunjukkan bahwa Robin telah melampaui batas pengguna buah iblis biasa. Ia bukan lagi sekadar pengembang kekuatan, tapi arsitek pertempuran psikologis yang kompleks. Namun pertanyaan krusialnya adalah, apakah kekuatan itu cukup? Karena yang dihadapi Robin bukan hanya musuh kuat dengan regenerasi instan, melainkan juga waktu, tekanan, dan kenangan masa lalu yang bisa membelenggu langkahnya. Pemerintah dunia bukan hanya mengincar nyawanya, tapi juga warisan tempat kelahirannya. Jika perpustakaan burung hantu jatuh, maka O'Hara musnah untuk kedua kalinya. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menggali kembali kebenaran yang hilang itu. Robin kini berada dalam posisi yang tak pernah diimpikannya sejak kecil. Menjadi pelindung terakhir dari peradaban yang hancur, sekaligus pembuka pintu menuju jawaban abad kekosongan. Beban ini bukan main-main. Ia memikul bukan hanya harapan para akademisi yang sudah tiada, tapi juga misi Luffy untuk menghancurkan dunia lama dan menciptakan dunia baru yang bebas. Bersama Skopper Gaban yang akhirnya muncul sebagai mentor legendaris dari era Golde, Roger, ada secercah harapan bahwa Robin tak lagi harus berjuang sendirian. Ia akan dibentuk bukan hanya sebagai arkeolog yang menyusun masa lalu, tapi juga sebagai pejuang yang melindungi masa depan. Dalam analogi yang kuat, Robin kini seperti poneglyph itu sendiri, keras, berat, penuh misteri,
namun menyimpan kebenaran yang bisa mengubah dunia. Namun waktu terus berjalan. Pemerintah dunia tak akan diam. Anak-anak Elbaf masih disandera. Para raksasa dewasa terpecah antara prinsip dan darah daging, dan Robin harus bergerak dalam bayang-bayang kehancuran. Dalam kisah besar yang membentang antara langit dan daratan, kekuatan dan pengetahuan, Robin berdiri di garis depan bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai pemegang obor terakhir dari sejarah dunia. Ketika klonnya menyeret Somers ke jurang, itu bukan akhir pertarungan, melainkan awal dari kebangkitan kekuatan intelektual sebagai senjata perlawanan. Kini, mata dunia tertuju padanya, dan mungkin hanya Robin yang bisa menulis akhir cerita dunia ini dengan tinta sejarah dan darah pengorbanan. Karena ketika langit membakar dan semua tampak runtuh, hanya mereka yang memahami masa lalu yang bisa menyelamatkan masa depan. Kesimpulannya, di atas tanah raksasa Elbaf yang kini memerah oleh bara penderitaan, dunia berhenti berputar. Langit seolah menahan napasnya, menyaksikan babak sejarah yang ditulis bukan dengan tinta, tapi darah dan air mata. Sebuah bab yang tidak dimulai dengan harapan, tetapi dengan jerit anak-anak yang diarak menuju jurang dan suara kapak yang mengoyak keabadian. Gunko datang bukan sebagai prajurit, tetapi sebagai bayangan dari mimpi terburuk umat manusia. Ia tak berbicara tentang kemenangan, hanya tentang ketundukan. Dalam genggamannya, Ronia, anak kecil Elbaf dengan mata seputih salju yang memantulkan keberanian luar batas, diangkat tinggi di hadapan maut. Tubuh mungil itu berdiri di ujung kehancuran, dan dunia menahan napas. Di bawahnya, terbentang dunia bawah, gelap, dalam, dan tak mengenal kata kembali. Dan ketika bibir mungil Ronia bergetar menyebut bahwa semuanya akan baik-baik saja, seluruh langit pun menangis dalam diam. Somers, sang kesatria suci yang bagai dewa dari kitab keputusasaan, menawarkan pilihan yang tak layak disebut pilihan, menyerah atau musnah. Kehidupan anak-anak ditukar dengan sejarah ribuan tahun. Perpustakaan burung hantu bukan sekadar bangunan. Ia adalah darah dari Pulau O'Hara, rumah terakhir dari kebenaran yang dikubur pemerintah dunia. Dan kini, tempat suci itu diancam untuk dibakar. Bukan oleh api biasa, tapi oleh bara fanatisme yang membenci pencerahan. Saat waktu berdetak ke angka terakhir, Robin bangkit dari bayang-bayang. Bukan lagi gadis yang dulu lari dari api O'Hara, melainkan roh dari sejarah itu sendiri. Ia bukan hanya bertempur, ia menari di medan perang, menjebak Somers dalam perangkap ilusi dan keberanian. Tapi ini bukan kisah tentang kemenangan. Ini adalah kisah tentang keberanian yang menggores mitos. Robin hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Lalu datanglah petir yang membelah langit, Skoper Gaban. Tak ada prolog, tak ada salam, hanya kapak dan amarah. Dalam satu tebasan, tangan Somers, tangan yang pernah menggenggam bayangan kekuasaan di God Valley, terputus. Darahnya menyirami tanah Elbaf sebagai tumbal dari kebusukan yang tersembunyi. Kapak itu, yang dulu bersinar dalam neraka God Valley, kini kembali menuntut balas atas semua sejarah yang dipalsukan. Dan ketika tubuh Somers dirobek dari dada hingga perut, dunia menyaksikan bukan sekadar luka, tapi robohnya simbol mutlak. Kesatria suci bisa dilukai. Mereka bukan dewa. Mereka bisa jatuh. Mereka bisa mati. Gaban bukan datang sebagai pahlawan. Ia datang sebagai gema dari masa lalu, sebagai malaikat penghukum dari sejarah yang coba dilupakan. Ia membawa pelatihan, membawa harapan, dan membawa jawaban yang hanya bisa ditemukan di medan tempur. Seperti relik bagi Luffy, Gaban kini menjadi pelindung generasi baru yang akan menulis ulang peta kekuasaan dunia. Tapi jangan tertipu, ini bukan akhir. Ini hanya fajar dari perang maha besar, ketika seluruh bintang akan runtuh dan langit akan terbakar oleh amarah mereka yang ditindas. Elbaf kini berdiri sebagai api revolusi. Robin sebagai penjaga sejarah, anak-anak sebagai alasan terakhir, dan Gaban sebagai kapak yang akan membelah surga palsu pemerintah dunia.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.